Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Masih bersama saya Riko. Kali ini bintang tamu saya, kita akan ngobrolin seputar banyak sih, tapi kurang lebihnya adalah gimana cara mengelola DKM di perusahaan dan bisa menggait anak-anak muda dalam keorganisasian di perusahaan. Untuk itu saya langsung aja sambut, di depan saya ada Pak Nurholis. Apa kabar Pak? Alhamdulillah gitu. Ini kita kantornya cukup jauh ya Pak? Ya. Terpisah dua ruas jalan gitu. Ya. Kita di Sunter River ya. Kalau pas Desember, betul. Itu genangan yang musiman kayaknya Pak ya. Polis, untuk awalan Bapak sebenarnya kerja di Astra saya mau tanya berapa lama kayaknya udah cukup lama. Kemarin ya, Pak? Waktu ulang tahun Astra saya dapat plakat penghargaan 25 tahun. 25 tahun ya Pak. Berarti udah berapa tuh? Seusianya anak lulus kuliah berarti kan ya. 25 tahun. Berarti waktu saya masuk Astra ada seorang bayi lahir yang sekarang udah lulus kuliah tuh kira-kira begitu. Seumuran itu. Itu. Masya Allah. Saya masuk tahun 99 di menjelang akhir tahun lah ya. Masuk pertama kali itu di Astra Internasional, kemudian bulan April 2020 semua saya di IT ya. Kami di IT itu bedol deso ke Astra Grafia IT. Masya Allah. Berarti termasuk generasi awal ya Pak? Atau generasi awal di mana? Di AI. Di AI, nggak awal juga sih. Kan AI adanya udah lebih lama. Oh iya sih. Ya, kemudian April 2020 ke Astra Grafia IT. Kemudian 2004 Januari saya balik lagi ditarik ke AI. Ya, sampai dengan hari ini. Astra pas dulu pekerjaan pertama Pak? Atau sebelumnya udah pernah ada? Sebelumnya pernah kerja di grup Astra juga sih. Oh di grup Astra juga? Nah, di Jakarta juga? Atau? Jakarta juga ada Krismon. Sehingga, tapi ya di balik Krismon itu memang Allah maha baik sih. Jadi saya nggak perlu cerita sebelumnya di mana. Tapi waktu itu ya sempat agak goncang juga situasi seperti itu, kena PHK. Tapi Allah maha baik. Allah menjadikan saya di tempat yang sekarang ini. Dan biasa kalau yang namanya hikmah itu adanya di belakang. Ya, ternyata bener dulu di PHK loh. Coba dulu nggak di PHK, wallahu alam sekarang jadi apa? Masih di situ atau enggak gitu ya Pak? Yes. Masya Allah. Pasti Allah maha baik, Allah kasih yang terbaik buat kita. Oke. Gitu Mas Riko. Berarti untuk di Astranya sendiri udah sekitar 25 tahun dan masih OTW juga ya Pak, masih terus berlangsung ya insya Allah. Nah, ketemu perisai atau persaudaraan Islam Astra ya Pak. Jadi perisai itu adalah DKM ya atau apa Pak? Perisai itu kayak rohis lah ya kalau di kampus. Ya. Perisai itu kan asalnya, jadi waktu saya masuk Astra tahun 99 itu, saya masih inget banget. Masih unyu-unyu lah dulu ya. Di lantai 5 ada ruang makan, saya inget banget. Jadi ketika masuk ruang makan, di sebelah sisi itu ada, sisi kiri tembok itu ada satu, kayak kalau sekarang poster lah ya. Tapi zaman waktu itu masih print-printan. Ada namanya Perisai, Persaudaraan Islam Astra Internasional. Oh berarti dari dulu namanya udah Perisai gitu ya Pak? Itu tahun 99. Di situ saya ingat banget ketua Perisai, Bapak Pongki Pamungkas. Ingat banget saya itu. Kita baru ketemu tadi itu Pak. Ya, jadi ketua Perisai pertama itu Pak Pongki, yang bawahnya saya lupa. Nah itu saya sudah agak-agak ada getaran kayak di dalam hati itu. Ada juga di sini kayak gini ya, gak kebayang gitu loh. Di Astra gitu ada kayak semacam rohis gitu. Singkat kisah, sebagai anak baru ya saya ikutlah diajak ke sana ke sini. Salah satu yang ngajak saya ingat kemarin waktu acara Perisai kita undang Mas Yadid ya. Oh Mas Yadid. Salah satu yang ngajak beliau ada Pak Pentovani. Itu Asabiqunal awalnya Perisai lah, orang-orang yang di awal. Jadi ya ikut acaranya Perisai, kemudian ikut jadi panitia halal bihalal. Waktu itu yayasan juga belum ada malahan. Kemudian terbentuklah yayasan Amalia. Ada kegiatan awal tuh halal bihalal dulu kita bikin halal bihalal itu di Toyota Astra Motor di sana. Terus ya sampai hari ini Mas Riko, berapa tahun berarti kalau jadi Perisai udah ya sepanjang saya bekerja lah kurang lebih. Bedanya kalau dulu ya masih
sifatnya support gitu ya. Ya sekarang support teman-teman yang lebih muda dari saya. Ada ini gak sih Pak, saya penasaran ini deh, kegiatan atau aktivitas di perisainya itu sendiri gitu ya, pas dulu gitu ya, sama sekarang ada pergeseran, perubahan arah atau gimana Pak kalau gambarannya Pasti Pak? ya, karena zaman berubah. Jadi dakwah di kantor itu juga beda banget. Dan sekarang juga alhamdulillah kan, kalau bicara mengenai ruh keislaman di kantor itu waktu itu dan hari ini sangat beda. Kita bersyukur punya Yayasan Amalia Asra, ada Masjid Asra itu betul-betul bisa memberikan warna. Jadi bisa dibilang dulu kalau di Asra itu ada musola itu ya mungkin wallah alam apakah pasti beda dengan sekarang ya. Musola di AI aja yang sekarang Mas Riko lihat pasti beda dengan waktu itu. Dan kalau bicara waktu itu tuh pun musola kita udah sangat bagus compare tuh musola-musola di anak perusahaan. Sekarang kita bisa melihat geliat keagamaan di masing-masing anak perusahaan itu kan besar sekali. Ada agenda seperti AGI, ada Masjid Musola Award itu memperlihatkan bahwa ruhnya itu beda banget yang dulu dengan yang sekarang gitu ya. Kalau dulu bisa dibilang anak-anak sekarang udah pada tumbuh dewasa. Gitu. Kira-kira gitulah Mas Riko ya. Ya jadi kata kuncinya ruhnya beda. Ya. Oke, saya mau coba dalam ya Pak. Saya malah penasaran di hal ini juga Pak. Kalau saya tanyanya Pak Holis yang sekarang gitu ya, menjalani perisai, mengelola perisai itu ya udah jadi bagian kehidupan sehari-hari karena sudah sekian tahun 25 tahunan di perisai gitu ya. Tapi pada saat itu Pak Holis muda gitu ya, apa yang mendorong kayaknya gue kayaknya gue tertarik nih gabung di perisai gitu. Pada saat itu apa motivasinya Pak? Nah, orang itu punya namanya visi, punya namanya values. Jadi orang itu bisa hidup dalam satu environment gitu ya, kalau dia punya value yang sama. Nah memang saya tuh kayaknya bawaan dari kampung halaman, ya anak masjid gitu ya. Jadi waktu di rumah juga ngurusin kegiatan keagamaan yang model-model tradisional gitu ya. Saya dibesarkan di lingkungan tradisional. Jadi mengurusannya ya ke masjid, ikut ibu saya pengajian, terus sekolah juga ikut rohis gitu ya. Kemudian pas kuliah juga sama, saya juga dulu pengurus rohis juga. Jadi kayaknya memang udah kayak mengalir dalam darah gitu ya. Jadi begitu masuk Astra, ketemu perisai itu kayak ketemu pasangan gitu ya. Makanya ketika saya pernah kan dalam satu salah satu proses di internal kami, saya ditanya, kamu udah berapa lama kayak Mas Rio gitu? Mas Riko tanyalah sekian tahun. Ada rencana mau resign gitu atau nggak pensiun di Asra? Gak kepikir saya bilang. Kenapa? Ya satu sisi Asra kita sama-sama tahu ya. Tapi ada hal yang mahal yang lain yang saya rasakan. Kenapa? Saya di sini ada perisai saya bilang. Di sini kami bisa bebas untuk melaksanakan sholat, mau ngaji juga bebas itu kan nggak ada larangan. Dan yang pokok itu yang sekarang jadi tagline-nya kita, saya merasa punya value yang sama dengan Astra dalam hal ini. Kalau Mas Riko apal, pasti apal ya. Catur Dharma itu yang pertama kan menjadi yang bermanfaat bagi bangsa. Nah buat saya ada value yang samanya di sini. Karena apa? Ada satu hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Barang yang terbaik di antara kalian adalah siapa? Adalah yang bisa memberikan manfaat buat yang lain. Dan saya dapat ini di sini. Jujur saya pernah ditawarin di satu perusahaan lain. Ya cukup menggoda sebetulnya ya. Cuman berat sama yang satu ini. Di sana saya dapat value yang sama enggak gitu. Nah akhirnya karena value-nya sama, semakin kesini semakin kental gitu ya. Ya saya jadi betah gitu. Karena sebetulnya berangkat dari mindset yang tadi itu, apa sih yang mau kita cari itu? Kalau kita hanya mencari yang sifatnya material, pasti akan ada limitnya kan, ada batasnya. Tapi kalau kita mencari sesuatu yang terbaik di sisi Allah, maka nggak ada batasnya. Dan disitulah kita bisa survive, disitulah kita bisa nyaman tinggal di situ. Gitu Mas Riko. Berarti memang ada
panggilan Ada hati panggilan. juga ya Pak, panggilan hati dan ketemu wadah yang pas di perisai gitu ya, sehingga ya seperti yang kita ketahui di pekerjaan itu dinamikanya banyak gitu ya Pak, apa-apa segala macam, tapi pada saat kita punya wadah yang pas untuk apa ya, menyalurkan atau mengisi sisi ruhiyah kita ya, yang mahal mungkin di situ gitu kali ya Pak. Betul. Jadi benar, begini, seseorang itu akan pergi kemana itu tergantung mindset ya, cara pandangnya dia. Nah, di perisai saya itu banyak diasah lah ya. Dulu ada beberapa kajian, termasuk di sini nih di Masjid Asra ini kan saya dulu banyak belajar. Saya di rumah itu kan jadi marbot sebetulnya. Marbot juga ya Pak. Makanya kayaknya udah bawaan orok kali. Nah, masjid di rumah saya itu juga masjid baru. Jadi saya sama teman-teman tuh bangun dari nol, dari nggak ada, dari tanah kosong, di yang sangat sederhana, dan alhamdulillah sehari ini sudah menjadi masjid yang cukup nyaman. Saya banyak belajar dari situ. Jadi saya kerja itu nggak cuman belajar seperti apa yang diamanahkan dalam kontrak perusahaan saya, tapi juga saya belajar banyak hal. Jujur, ngadain iktikaf aja saya belajar di sini. Ya. Kemudian di sini pula saya mengalami revolusi pemikiran. Saya dulu kan dibesarkan di lingkungan tradisional ya. Saya dulu ngaji di sini, zaman itu kan ngaji di Astra dulu variatif banget ya. Gurunya macam-macam gitu ya. Sampai saya itu harus berubah cara berpikir saya. Karena adanya proses-proses itu. Sampai agak ekstrim ya. Saya mungkin sebut dulu saya tradisionalis itu, menjadi sangat modernis. Dulu saya kalau sholat subuh pakai kunut, kemudian sampai kunut saya tinggalkan. Dan di sini pula saya akhirnya ketemu, oh ternyata memang pakai kunut lagi saya. Contoh itu, contohnya begitu. Nah, kemudian juga di sini ketemu guru-guru yang memang membuat saya harus berpikir mengenai apa sih yang saya cari dalam hidup ini. Justru di sinilah saya ketemu ternyata kalau mau bahagia itu, mau senang itu, ya memang harus menjalani hidup dengan ngurusin kayak perisai, ngurusin masjid. Jadi marbot lah kalau mau bahagia caranya itu. Maka saya menjadi tidak terlalu tertarik untuk pindah ke tempat lain. Kalau saya bisa mendapatkan kebahagiaan di sini, ya kenapa saya mesti nyari di tempat lain yang belum tentu saya dapatkan gitu ya. Kalau materi di mana-mana ada kan. Tapi lingkungan yang baik untuk ruhiyah saya, kesempatan untuk menjadi yang bermanfaat, tidak semua tempat bisa menyediakan itu. Nah, mindset inilah yang alhamdulillah di sini di forum seperti perisai, ada teman-teman di Masjid Asra, ya kita bisa banyak berbagi sehingga membuat kita bisa merenungi lah sebetulnya apa sih yang harus kita raih itu. Gitu Mas Riko. Coba dalamin lagi nih Pak. Mencari tujuan hidup atau mencari ketenangan gitu ya. Itu perlu momen, perlu trigger nggak Pak? Atau Bapak pada saat ngurusin masjid itu ada panggilan itu atau gimana Pak? Ya gini, seseorang itu untuk menjalani hidup dia perlu modal tuh 3. Itu mindset yang saya pada akhirnya saya dapat. Bahwa kalau mau bahagia mau selamat itu, kalau di surat An-Nahl itu kan disebut di ayat 97. Man amilan sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Man amilan sholih, barang siapa beramal soleh min dzakarin aw untha, apakah dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahum, maka ini janjinya Allah pasti akan diberikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sebetulnya kalau kita mau jujur, tujuan hidup kita kan itu toh, hayatan thayyibah. Di mana? Fid dunya wal akhirah gitu kan ya. Syaratnya adalah amal soleh. Amal soleh itu syaratnya kan kalau di nasihat yang diberikan guru kita kan syaratnya cuma 2. Satu, niatnya dilaksanakan Allah, yang kedua caranya benar. Ya. Nah, supaya ini kejadian, kita butuh ada namanya trilogi amal soleh. Trilogi amal soleh itu isinya apa? Karena trilogi pasti 3 dong. Syaratnya nomor 1 iman. Iman tuh alhamdulillah kita dibekelin. Ya. Nah, tinggal bagaimana iman itu bisa men-trigger amal soleh. Ya. Kalau mau punya iman dan beramal soleh, dia butuh yang ketiga nih, namanya ilmu.
ilmu didapat dari mana? Ya dari ngaji. Dari ketemu kayak begini bagi ilmu kan. Nah ternyata kesimpulan saya 3 ini adalah seperti kalau mata uang kan setali mata uang gitu ya. Kalau 3 apa namanya Mas Riko? Ya ini nggak bisa pisah. Nggak bisa ya. Nah ini kalau dijalanin itu saling memberikan efek. Seseorang yang imannya baik maka dia akan ada kehausan untuk beramal. Kalau dia haus beramal maka dia akan mencari ilmu. Iya Kalau ilmunya nambah, imannya nambah, amalnya nambah. Nah ini seperti snowball effect. Makin lama digelindingkan, ya akan jadi besar. Nah demikian juga kalau tadi ngomong trigger, ya triggernya harus 3-tiganya. Jadi marbot adalah salah satu cara kita beramal soleh kan. Nah kalau mau jadi besar, amal soleh ini harus didasari dengan iman, harus didasari dengan ilmu. Ya. Wah itu terus nggak habis-habis tuh. Maka momentum, kesempatan, apapun itu menjadi penting. Seseorang menjadi lebih baik karena dia ya mengeksekusi 3-tiganya itu. Jadi nggak bisa dipisah-pisah. Roda imannya terus gerak ya Roda Pak? imannya terus bergerak, roda ilmunya bergerak, amal solehnya bergerak. Jadi itu terus ngelinding, makin lama makin besar. Makanya benar kata orang tua, belajarlah sama orang yang sudah punya pengalaman banyak, karena dia sudah banyak beramal. Dia sudah banyak, imannya makin meningkatkan dengan perenungan. Tadi Mas Riko sebut perenungan kan. Harus ada perenungannya. Nah orang merenung itu bisa jadi ya setelah habis ngaji sama siapa gitu, ngerenung, imannya tambah, men-trigger amal dan seterusnya, terus begitu. Maka bahagialah jadi marbot. Amin, insyaallah gitu. Ya. Insyaallah. Saya balik ke perisai tadi ya Pak, sebagai wadah yang mana aktivitas nuntut ilmu dan lain-lain tadi bisa terlaksana gitu. Nah, untuk di saat ini atau di tahun 2025 ini, Bapak melihat perisai ini mau dibawa kemana Pak? Atau goalsnya itu mau bagaimana sekarang? Kayak lagu sih. Mau dibawa kemana ya? Jadi top of mind-nya adalah hayatan thayyibah selalu. Jadi bagaimana saya berusaha sama teman-teman mengembalikan bahwa teman-teman kalau di perisai itu ya berharap benefitnya balik ke diri sendiri. Sederhananya beginilah, orang kerja itu yang dicari apa sih? Karir kan ya. Semakin karirnya tinggi, orang makin semangat, berharap dengan semangat itu dapat segala-galanya gitu kan. Sayangnya kalau di kantor itu kan yang namanya karir itu ada limitnya. Direktur Asra kan BUD-nya CEO-nya cuma 1. Tapi kalau kita pakai pijakan khairun nas, sebaik-baiknya hamba Allah, ya semuanya bisa. Semuanya bisa. Punya kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama, punya waktu yang sama. Ya semua orang bisa gitu loh. Tinggal dia mau atau tidak gitu aja. Menjadi anfa'uhum linas tadi, bermanfaat. Bagaimana dia bermanfaat? Itu yang sering kita. Jadi bagaimana supaya orang itu merasa penting bahwa dia harus bermanfaat. Maka kalau ditanya mau dibawa kemana, ya menjadikan insan-insan perisai ini orang-orang yang bahagia. Dia nyaman dalam beragama. Karena kalau bahagia pasti nyaman beragama. Gini, bahagia itu, ini kata para ulama ya, satu, orang itu bahagia kalau dia diberikan rasa cukup. Diberikan rasa cukup. Siapa yang memberikan? Allah yang kasih. Jadi nggak peduli sama jumlah. Jadi dia kerja di Asra, mau jungkir balik kayak apapun, mau hasilnya berapapun, buat dia nggak penting. Asal itu dimana sebagai amal soleh. Maka kalau dia jadikan itu amal soleh, dia akan merasa cukup. Karena kalau orang beriman ya, berbicara mengenai bekerja, beramal soleh. Saya sempat chat ke teman-teman waktu kemarin Muslim Fest itu. Ketika ada sesuatu itu saya berikan. Teman-teman, tugas kita itu berjuang. Tugas kita itu menanam. Jangan pernah berharap pada hasilnya apa. Karena hasilnya apa itu terserah Allah. Buat kita, yang penting lakukan semua yang akan kita lakukan itu jadi bagaimana caranya jadi amal soleh. Hasil terserah Allah. Ya, itu yang pengen kita terus gaungkan ke teman-teman. Jadi satu, merasa cukup, itu pemberian. Nomor 2, ini penting banget. Jadi orang yang hayatan thayyibah itu selain diberikan rasa cukup oleh Allah, 2, diberikan petunjuk jalan yang lurus. Dari situlah dia selamat dunia akhirat. Itu yang mahal ya Pak? Itu yang mahal. Diberikan Jadi petunjuk. pengennya ya teman-teman semuanya selamat gitu aja lah dunia akhirat. Bagaimana selamat? Dibikin nyaman untuk
berbagi, dibikin nyaman untuk menjadi pelayan, dibikin nyaman untuk beramal soleh, kira-kira gitu. Dibikin nyaman beragama. Jangan sampai agama itu menjadi beban buat kita. Jadi justru dengan adanya agama itu menjadi solusi bagi kita. Kan kalau bagi sebagian kayak di kantor harus meluangkan waktu sholat, apalagi teman-teman nyebrang dari depan ke sini itu kan effort. Padahal di sana ada musola kan. Ya, harus waktunya libur malah masuk berkegiatan, ngurusin event, iya. ngurusin anak disunat, gitu kan. Iya. Waktunya malam pulang malah bikin kegiatan, waktunya pulang malah meeting gitu kan. Tapi selama itu semua dilakukan dengan nyaman, jadi amal soleh, maka hasilnya akan menjadi sesuatu yang baik buat teman-teman semuanya. Sekarang perisai anggotanya berapa hari ini, Pak? Sebetulnya kalau bicara anggota, semua muslim yang di Asra adalah perisai. Oh, tapi yang ngurusin? Yang ngurusin kita punya sebetulnya ada 2 layer ya, ada core tim. Sebenarnya ada yang rame-rame. Terus nanti juga ada lagi kalau pas event. Ya, kalau yang tim inti sekitar 10-15 orang. Tapi kalau pengurus keseluruhan tuh ada 50-an. 50-an ya. 50-an. Kalau pas event beda lagi nanti. Banyak relawannya Banyak gitu relawan. ya, yang bantu. Ya, satu hal kita kalau ada event biasanya bukan namanya voluntary. Ada voluntary itu jadi makin banyak. Kayak misalnya Baksos itu panitia bisa sampai 100. Total 150-an bisa. Itu dari Astranya aja atau open sampai mana biasanya, Pak? Dari perusahaan-perusahaan lain juga mau atau gitu? Kalau perisai skop saya kan IHO ya, Astra Head Office, maka ya dari teman-teman yang ada di situ. Walaupun di situ ada beberapa teman-teman yang outsource. Oh ya. Dari Astra Grafia katakanlah gitu ya, dari teman-teman KIS yang yayasannya Yuti itu ada. Teman-teman dari Sigap, Sekdi ada juga. Oke. Pak, kalau kita lihat gitu ya, kan aktivitas perisai beberapa tahun terakhir ini kan kalau dilihat cukup bagus gitu ya, Pak. Cukup bagus, cukup meningkat, dan secara kemasan eventnya juga makin meriah gitu kita lihat. Nah itu kayaknya yang megang udah anak-anak muda semua ya, Pak. Gimana untuk melibatkan generasi muda gitu ya? Karena ya saya kalau ngobrol sama ini, Pak, sama teman-teman DKM lain gitu ya, kayaknya problemnya atau tantangannya itu sama gitu. Gimana cara menarik anak-anak muda bisa bergabung di DKM, dan pengurus DKM yang senior-senior itu tuh bisa padu dengan anak-anak muda yang bergabung gitu. Nah, Bapak ada tipsnya nggak untuk kayak gitu, Pak? Ya, satu kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya Allah yang ngatur ya. Kalau pengalaman kita, teman-teman anak-anak muda itu bisa gabung ya triggernya dari kegiatan sebetulnya. Ya, ingatlah Mas Riko, berapa tahun yang lalu kita bikin Baksos, teman-teman perisai ikut cuma berapa orang itu kan, teman-teman yayasan. Jadi makin lama nambah. Nah dari situlah kan gini, ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang gitu kan ya. Dia tidak mau berbuat karena tidak tahu ada manfaatnya di situ gitu. Balik tadi lagi. Sebetulnya nature-nya orang ya, terutama kalau saya perhatikan teman-teman di Astra itu kayaknya saya nggak tahu. Di HC itu kayaknya punya satu alat tes yang memang dipilih orang-orang yang masuk Astra itu punya kepedulian, jiwa kepedulian. Jadi value-nya bisa jadi ibarat warna itu warnanya kurang lebih sama. Mereka cuma butuh tahu aja ini manfaatnya apa sih gitu ya. Sebetulnya begini konsepnya. Kita bicara agak ini dikit ya, ngomong dakwah gitu. Dakwah itu kan sama kayak kita jualan barang di pasar toh. Mas Riko jualan soto, saya jualan bakso, ada siapa lagi jualan bubur gitu kan ya. Nah, ketika orang berjualan pasti harapannya dapat untung dong, gitu kan. Jualannya laku gitu ya. Pertanyaannya adalah apa yang membuat dagangan itu laku? Yang kita jual itu maunya kita atau maunya siapa? Ada saya, ada Mas Riko jadi pembeli gitu ya. Kalau saya merasa bakso saya paling enak, Mas Riko nggak suka bakso, mau beli nggak? Nggak mau. Walaupun baksonya enak. Orang sedunia ngomong enak, kalau Mas Riko nggak suka nggak beli kan. Tapi sebaliknya, saya nggak suka bakso, Mas Riko suka bakso. Saya senengnya bubur ayam. Kalau saya jualan bakso enak, Mas Riko beli nggak? Sesederhana itu konsepnya. Jadi kalau kita bisa menyajikan sesuatu
yang mereka merasa saya butuh ini. Dan kalau saya melakukan ini saya dapat benefit apa? Di situ kata kuncinya. Ya, cuma yang harus dibangun adalah benefit yang kita tawarkan, bukan benefit yang tentunya bukan sifatnya materialisme ya, tapi benefit-benefit yang sifatnya spiritual tadi. Maka nasihat-nasihat dari baginda Nabi SAW, nasihat-nasihat yang Allah berikan dalam Al-Quran itu menjadi bahan bakar yang kuat. Ya. Tadi kalau pakai analogi dagang juga, walaupun Mas Riko suka bakso, kalau ada 2 pedagang bakso, yang satu dagangannya bagus, yang satu biasa aja, milih yang mana? Yang bagus pastinya. Makanya kita butuh semakin banyak orang, semakin banyak kemasan yang kita bisa sajikan. Ya, contoh kalau sekarang orang banyak dimain di media sosial gitu ya. Kalau pakai caranya kami dulu orang-orang yang sudah lama 20 tahun di perisai, kalah lah sama anak-anak muda itu, ya kan? Nah, orang-orang sepertilah yang kita harus libatkan. Dan nah ini ngomong keterlibatan ya. Sebetulnya orang itu kan semuanya pengen berkontribusi. Tapi kadang-kadang apa yang dia kontribusikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah ini menjadi challenge buat kita. Anak-anak itu kan punya passion apa sih sebetulnya teman-teman kita ini. Nah disitulah kita mesti nyari saluran. Kalau tadi pakai logika dagang tadi ya. Oh orang ini sukanya bagian menghias, ya udah biarkan dia menghias. Apapun dia. Oh anak ini sukanya yang bagian masak, ya udah biarin masak. Ada orang yang sukanya menawarkan dagangan, ya udah dia yang nawarin dagangan. Kadang-kadang begini suka ada yang nanya, agak sensitif mohon maaf. Pak, ini si ini pengen ikut, tapi dia nggak pakai jilbab katanya. Misalnya begitu ya, saya tahu, mohon maaf. Boleh nggak? Boleh dong saya bilang. Kenapa nggak? Saya ingatkan teman-teman itu dengan nasihatnya Buya Hamka dulu. Buya Hamka itu pernah ada satu orang yang datang pengajiannya. Buya, saya nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung. Kata Buya, apa? Nggak apa-apa. Nanti lama-lama kan auratmu tertutup. Itu saya ingat banget. Terus ada satu ulama lagi bercerita, ada jamaah pengajian datang pakai kutek, kuteknya tebel. Pak Kiai, tapi kutek saya tebel, kata Pak Kiainya. Nggak apa-apa. Nanti lama-lama kutekmu luntur. Kutekmu tipis, lama-lama nggak pakai. Nah itu yang harus kita coba akomodir ya. Akomodir. Jadi memang harus mencari tahu ini orang punya potensi apa sih. Kadang-kadang orang itu nggak mau datang itu karena nggak percaya diri loh. Oh, karena wah di sana orang-orang soleh gitu ya. Iya. Ntar di sana ditanya pula bisa baca Quran. Nah, yang kayak gitu-gitu yang harus kita pahami. Jadi sebisa mungkin ya kita kita rangkul lah ya. Yang mohon maaf ngajinya belum rapi, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dulu ya Pak. Nggak harus. Jadi kadang-kadang begini Mas Riko, orang itu ini termasuk di rumah sebetulnya. Orang mau datang ke masjid, orang mau datang ke sebuah kajian itu beban loh, nggak pede. Saya di rumah itu punya kelas tahsin. Sampai hari ini saya belum berani ngajak orang ini ke masjid. Walaupun tiap minggu dia ngaji. Ikut ngaji. Ya. Saya nggak pernah tak share-share. Ayo ke masjid enggak. Nunggu momentum. Ya, dia bisa ngaji aja udah syukur udah mau ngaji. Yang tadi ada satu yang susah banget. Ya alhamdulillah sekarang konsisten sekali. Harus ada ininya lah, ada momentumnya nanti. Gak usah dipaksain. Yang penting diajak satu perahu dulu aja. Nanti lama-lama juga akan sampai di tempat secara bersama-sama. Gitu. Berarti kuncinya memang anak-anak ini juga harus kenal, tahu benefitnya apa, kebutuhannya apa, dan potensi mereka, passion mereka juga bisa tersalurkan di tempat yang baik gitu ya Pak. Nah, satu lagi. Di Perisai itu kami punya satu agenda tahunan, namanya planning cycle, rapat kerja. Nah, kita selalu di rapat kerja itu ada agenda namanya rihlah. Kita buka tuh. Awal-awal kita buka. Siapa yang mau ikut rihlah yuk. Ikut. Nanti sampai sana yang pengurus rapat, yang rihlah ya rihlah jalan-jalan aja. Bahkan diizinkan bawa keluarga. Nah ini suka ditanyakan tuh. Menarik. Kenapa urusannya begini kok keluarganya dibawa? Nah kita bilang begini. Pengurus itu bekerja itu udah ngabisin waktu, ngabisin tenaga. Sabtu Minggu kalau dia juga harus ngurusin bukan pekerjaan, ngurusin perisai. Kasihan keluarganya. Ya udah berkorban tiap hari nggak ketemu gitu ya. Weekend Sabtu Minggu dipakai lagi. Ya Ya udah deh keluarganya diajak supaya mereka happy.
Nah itu juga menjadi salah satu cara kita bisa mengengage banyak orang. Banyak orang datang jalan-jalan aja. Nah cuma terus pertanyaan begini, loh kalau di sana jalan-jalan ngapain di sana? Emang rapatnya jadi? Nah nggak apa-apa, awal-awal tuh emang isinya jalan-jalan. Tapi semakin kesini akhirnya teman-teman tuh punya formula. Rapatnya di sini, di kantor. Di sana itu lebih ke getting commitment. Dirapatin dulu, ada namanya pre-planning cycle. Dirapatin dulu mau ngapain, nanti di sana di wrap up. Di sana di wrap up, bikinlah satu namanya komitmen. Kita sama-sama tanda tangan ya. Kita tahun ini mau ngapain gitu. Gitu Mas Riko. Jadi hatinya dikenain dulu ya Pak, disatuin dulu ya. Gitu. Hati dan pikirannya harus hati dan pikiran. Oke. Pak, saya mau bicara tentang Muslim Fest atau event yang kemarin habis dilaksanakan ya sama Perisai. Itu latar belakang bikin Muslim Fest itu gimana ceritanya Pak? Itu juga sebetulnya buah dari planning cycle. Nah itulah tadi, kalau gelombang itu kecil dampaknya kecil. Kalau gelombang itu besar dampaknya besar. Ya. Semakin banyak orang yang datang di dalam planning cycle itu, di tengah main-mainnya dia itu rafting lah apa, itu ada ide-ide yang muncul. Akhirnya, kita bikin ini aja, Muslim Fest, ya udah bikin lah. Nah, kalau ditanya awalnya ya masih lucu Muslim Fest, tapi nggak apa-apa kan, belajar gitu ya. Nyari pola dulu ya Pak. Nyari pola dulu. Ketemu polanya, yang penting kita membuka diri untuk melakukan proses improvement ya. Kita Muslim Fest tuh ini yang kedua. Dan kalau saya pribadi ngerasain teman-teman improve-nya banyak. Banyak Pak. Banyak. Kolaborasinya yang tahun ini kayaknya banyak banget itu. Alhamdulillah. Gimana bisa narik kolaborasi baik di dalam lingkungan grup Asra ataupun dari luar tuh Pak? Nomor 1, lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Allah yang menegakkan langit dan bumi ini dan seluruh isinya. Itu pekerjaan Allah sebetulnya. Tadi kan semangat kita itu kan, tugas kita tuh cuma berjuang. Kalau pada akhirnya orang pada datang kemudian merekatkan diri, ya mungkin Allah yang ngatur lah Mas Riko. Kalau saya ditanya juga terserah Allah lah itu. Itu mungkin amal solehnya teman-teman ya, Allah sayang direkatkan hatinya gitu ya. Jadi Bapak gimana punya pemikiran kepasrahan kepada Allah sebegitu besar? Coba deskripsikan Pak. Gimana Pak? Nggak ada pilihan soalnya Mas Riko. Mungkin juga perjalanan hidup kali ya, makanya saya bilang tadi. Ya balik lagi ya, tadi kan trilogi itu loh Mas Riko. Iman itu kental ketika bola amal soleh ini jalan, ilmunya juga jalan. Sama Allah itu jadi apa ya? Jadi makin yakin, makin percaya. Jadi sama Allah itu lucu menurut saya. Satu sisi kita menjadi sangat kuat, tapi satu sisi menjadi sangat lemah. Sangat lemah. Sangat kuatnya bagus, jadi tingkat kepercayaan kita tinggi, tapi sangat lemahnya juga bagus. Kenapa bagusnya? Bagusnya karena kita menjadi semakin berserah diri kepada Allah. Maka keren banget itu doa Nabi yang mengajarkan lakal hamdu, lupa saya. Kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku bertawakal. Jadi ujungnya orang beriman itu kan tawakal sebenarnya. Do the best, let Allah do the rest. Kira-kira begitulah. Kalau kata orang Cirebon. Pokoknya lah udahlah. Saya kadang-kadang sama teman, udahlah nggak usah pusing lah. Yang penting kamu lakukan yang terbaik. Syaratnya cuma 2. Lakukan karena Allah. Kemudian jalankan dengan benar. Kalau niatnya belum ikhlas nggak apa? Nggak apa-apa saya bilang. Nggak apa-apa. Jalannya belum benar, nggak apa-apa. Latihan. Yang penting kita bareng. Ini ngomong jadi ingat berjamaah ya. Saya ingetin teman-teman. Kita tuh harus berjamaah. Kenapa? Kalau berjamaah itu ada yang salah, ada yang ngoreksi kalau kita salah. Kalau kita lemah, ada yang ngangkat kita supaya kuat. Kalau kita nggak sabar, ada yang narik. Ya. Jadi sebetulnya kalau bicara Muslim Fest itu buah dari kejamaahan ya. Kalau jadi lebih bagus, alhamdulillah. Satu yang harus yakin ini Allah kasih ya. Tapi yang kedua mungkin fasilahnya yaitu ada kejamaahan di situ. Ada yang saling menarik, ada yang ngingetin. Makanya saya bilang ada yang menarik ya Mas Riko. Di sekian kesempatan yang lalu planning cycle, biasanya di awal kan suka ada anggota baru gitu. Ditanya, kenalan dong, kenalan. Terus lu ngapain ikut perisai kira-kira gitu. Ada yang lucu nih. Jawabannya lucu. Apa coba jawabannya? Apa tuh? Nyari jodoh. Saya bilang nggak apa-apa, nggak salah loh cari jodoh tuh. Ya, walaupun dia bilang
pada akhirnya niatnya saya nyari jodoh, ternyata kalau bahasa saya itu terperosok di jalan yang lurus. Ya, ternyata nggak dapat jodoh pun nggak apa-apa, karena dia melihat banyak hal baik yang dia dapatkan di situ. Ya, jadi balik lagi, kalau kita lakukan itu secara berjamaah, diniatkan dengan ikhlas, kemudian dijalankan dengan benar, insya Allah akan jadi baik. Tapi pada kepasrahan itu kita berharap nggak, Pak? Harus. Kan kata sama Allah itu kita harus khauf warroja. Khauf artinya ketakutan kita. Pada saat lemah kan kita takut. Ini gak tercapai. Tapi juga ada sifat roja, kita berharap Allah itu rahmatnya melampaui segalanya. Yang membuat kita gak putus asa sebetulnya itu. Karena Allah itu Maha Rahman. Pokoknya berbuat aja lah. Kita percaya husnudun sama Allah. Ya, kalaupun pada saat lemah kita jadi ingat tadi kalimat tadi kan anta Allah lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Allah wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Itu tuh Mas Riko kalau dibaca itu enak banget. Jadi kalau udah baca itu terus kemudian diresapi, kita itu menjadi apa ya? Lebih tenang. Bayangin kayak bayi lah. Bayi itu bisa apa sih? Okay. Pada saat kita lemah, ibunya yang nolongin dia, ngasih minum susu. Ya, Allah itu melebihi itu. Itu tingkat kepasrahan kita. Jadi pokoknya kamu lakukan yang benar aja, jangan menyimpang. Allah pasti urus kok. Kalau Allah nggak kasih, bukan berarti kita nggak berhasil. Kita berhasil ketika kita sudah melakukan sesuatu. Itu keberhasilan kita. Jadi, apapun hasilnya itu yang terbaik ya dari Allah ya. Oke, Pak Holis, tadi kita udah bicara tentang Muslim Fest juga, tentang kolaborasi dan lain-lain gitu ya. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang terakhir gitu ya. Dengan dinamika atau pengalaman Bapak ngurusin DKM atau perisai gitu ya, kira-kira apa pesan Bapak untuk anak-anak muda yang ada di grup Astra ini apa, Pak? Amal soleh aja. Amal soleh. Buka surat An-Nahl ayat 97 jawabannya. Kalau mau bahagia, kuncinya amal soleh. Ya, kalau mau amal soleh, berjamaah lah. Kalau sendiri kelamaan. Satu lagi Mas Riko. Ya. Kenapa saya ngajak juga teman-teman tuh sama-sama ngurusin perisai lah, ngurusin masjid lah, jadi marbot lah. Emang sepercaya apa sih lu bisa dapat rahmatnya Allah kalau sendirian? Ya. Kalau kita lakukan rame-rame, kita tidur pun, itu argo masih jalan loh. Nah, saya suka ngajak teman-teman, ini mungkin gini, agak flashback sedikit. Saya suka ditanya, kenapa perisai kok ngadainnya sunatan massal gitu loh. Nah, itu sebetulnya balik lagi, berangkat dari mindset. Yang kita harapkan, setiap kegiatan yang kita lakukan, itu adalah sesuatu yang bisa satu, manfaatnya berkelanjutan. Manfaatnya terus, kita sebut long lasting. Manfaatnya terus. Nomor 2, bisa menginspirasi. Nomor 3, bisa memberdayakan. Ada 3 hal itu. Kalau bicara sunatan massal, 3-3-nya ada nih Mas Riko. Dapat ya. Long lasting. Kenapa long lasting? Kan nggak ada ceritanya tuh anak sunatan massal remedial. Nah, revisi ya Pak. Nggak ada revisi kan. Iya. Nah padahal kalau kita renungkan, sunat itu khitan bagi seorang muslim itu menjadi syarat sahnya sholat. Artinya apa? Kalau anak ini sholat kan mudah-mudahan dia sampai meninggal. Akhirnya dia sholat kan. Kebayang nggak pahala yang kita bisa dapat. Jadi semua panitia Muslim Fest, bakti sosial, perisai yang waktu itu disunat itu pahalanya kesyarat-syarat. Orangnya udah meninggal, kita tidur di rumah, anaknya sholat, mengalir itu pahala. Ya, long lasting. Nomor 2, inspiring. Jadi bagaimana kita membuat sebuah kegiatan atau amal soleh yang inspiring. Jadi contohnya lagi baksos. Kenapa pilihannya baksos itu kepada duafa? Nah kita berharap di dunia ini kan manusia cuma 2 pilihannya. Mau jadi duafa, mau jadi muzaki atau mau jadi mustahik. Gitu kan? Rata-rata yang sunatan itu adalah para mustahik. Nah kita berharap nanti kalau satu saat setelah besar nanti dia jadi punya kemampuan ekonomi yang bagus jadi muzaki kan. Dia ingat tuh, wah dulu waktu aku zaman susah bapak ibuku disunat sama perisai, sama Astra, sama Yayasan Amalia. Dia akan melakukan itu. Itu menginspirasi, tapi sekaligus double long lasting. Dia bikin sunatan massal lagi. Wah mungkin dengan kemasan yang lebih hebat lagi. Gimana ceritanya tuh pahala gak ngalir ke kita semua. Ya double.
Yang ketiga, empowering. Ya. Maksud empowering itu apa? Di perisai itu kita bagaimana caranya setiap orang yang ada di situ terberdayakan. Ya. Semakin banyak orang yang terlibat, itu semakin bagus. Ya, bahasanya jamaah lah ya. Yeah. Itu bisa membangun kejamahan. Jadi kita membangun konsep di perisai itu 3 hal itu. Bagaimana kegiatan itu bisa long lasting, bisa inspiring, dan bisa memberikan, bisa memberdayakan. Begitu Mas Riko kira-kira. Wis, mantap. Oke Pak. Sebelum saya tutup, ada hal yang mungkin belum saya tanyain tapi Bapak pengen nyampein, ada nggak Pak? Banyak Mas Riko. Banyak. Kapan-kapan aja. Kapan-kapan. Saya kalau cerita perisai itu paling seneng sebetulnya. Karena ya ini membuat sesuatu yang saya aja bahagia. Ngurusin masjid, ngurusin perisai dengan segala suka dukanya itu menyenangkan. Ya. Nanti kalau cerita nggak beres-beres. Oke. Ya sih. Berarti bisa disambung nanti kita episode berikutnya kali ya Pak, mudah-mudahan ya. Cukup ya teman-teman untuk podcast kita hari ini. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih Pak Holis, izin saya tutup podcast kita hari ini. Teman-teman bisa diresapi episode kita yang hari ini karena ini bukan hanya tentang kepengurusan DKM di perusahaan, tapi ini kayaknya lebih dalam dari itu insya Allah. Sekali lagi Pak Holis, terima kasih. Saya tutup podcastnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pas ya waktunya insya Allah ya.